Apakah engkau pernah bertanya, mengapa ilmu sejati seringkali tidak pernah bisa hadir di ruang-ruang yang terang benderang? Mengapa para pemilik hikmah tersembunyi dari cahaya lampu dan sorotan panggung? Begitulah pertanyaan itu bergema dalam batin Musa, sang Nabi Agung. Ia tidak menanyakan soal langit dan bintang, tapi ia ingin belajar tentang jalan di balik takdir. Ia ingin tahu mengapa sebuah kapal yang tak bersalah dirusak, mengapa anak kecil dibunuh sebelum dewasa, dan mengapa sebuah tembok ditinggikan tanpa upah. Dan yang paling mengejutkan adalah Allah tidak langsung menjawab pertanyaan Musa. Sebaliknya, dia mengarahkannya untuk belajar dari seorang hamba. Hamba yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Sosok itu tidak disebut namanya dalam Al-Quran, tidak dijelaskan nasabnya, tak tercantum pula di silsilah kenabian. Tapi seluruh dunia Islam menyebutnya Haidir atau Hidir. Kau akan menemukannya jika kau mau mencari. Pernahkah engkau membayangkan seorang Nabi Ulul Azmi berjalan kaki menyeberangi padang dan samudra hanya untuk bertemu dengan seseorang yang bahkan tak dikenal oleh masyarakatnya? Ia tak berjumpa di istana, bukan pula di ruang kelas. Pertemuan itu bukan pada jam akademik, bukan di perpustakaan, bukan dalam seminar, tapi di titik pertemuan dua lautan, di tempat yang sunyi, di tempat yang ditandai bukan oleh pelang nama, melainkan oleh ikan yang hidup kembali dan lompat ke laut. Kau tahu, Musa membawa bekal, tapi bukan makanan biasa. Bekal itu disiapkan untuk menemukan satu orang, bukan untuk kenyang, tapi untuk petunjuk. Dan ketika bekal itu hilang, saat itulah petunjuk ditemukan. Kadang, barulah engkau menemukan ilmu saat bekalmu habis. Ketika kesombonganmu habis. Ketika gelar dan nama yang kau bawa lenyap di telan perjalanan panjang. Ia tak tercatat di struktur, tapi ditulis oleh langit. Haidir tidak punya gelar. Ia tidak duduk di bangku kekuasaan, tidak pula dikenal di struktur keilmuan formal. Tapi ia punya sesuatu yang bahkan para profesor pun sulit menggapainya. Rahmat dan ilmu langsung dari sisi Tuhan. Ia tak mengajar di universitas. Ia tak dikerumuni oleh murid. Bahkan Musa pun harus bersusah payah untuk menemuinya. Apa ini sindiran bagi kita yang merasa cukup dengan sertifikat, cukup dengan sanjungan, cukup dengan popularitas? Bukankah Musa lebih tinggi derajatnya daripada kita? Tapi mengapa ia masih mencari? Buya Hamka dan para guru yang tak ternama. Buya Hamka pernah berkata dengan lirih, "Aku menemukan profesor-profesor sejati di dusun-dusun, di ladang, di bawah pohon, di lereng bukit. Mereka bukan profesor yang dikenal, tapi kata-katanya penuh cahaya. Baginya, Haidir bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah arketipe. Ia hadir dalam bentuk yang selalu berubah. Di zaman manapun akan selalu ada Haidir jika kita mau mencari. Tapi mengapa kita jarang menemukannya? Bisa jadi karena kita tidak mencarinya. Atau lebih parah lagi, karena kita tak mengakui siapapun yang tak tampil di televisi, tak punya akun media sosial, tak viral di kolom trending. Kita lupa bahwa cahaya tidak butuh panggung, ilmu tak memerlukan sorotan. Menemukan Haidir dalam diri orang biasa. Mereka yang membawa kesuburan, itulah Haidir. Kemanapun ia pergi, tanah yang tandus menjadi subur, hati yang keras menjadi lembut, pikiran yang kering menjadi bersemi. Itu bukan karena ia berorasi, tapi karena ia membawa rahmat. Mereka bisa jadi adalah tetanggamu, seorang tua renta yang tak pernah bicara, tapi bila ia menatapmu, kau merasa disingkapkan sesuatu dari balik hidup. Bisa jadi ia hanya seorang petani, buruh atau pelayan toko, tapi ucapannya jernih, pikirannya tajam, hatinya bersih. Haidir bukan soal nama, tapi kualitas, dan kehadirannya bukan diukur dari ketenaran, tapi dari jejak rahmat yang ditinggalkannya. Gaya belajar yang terbaik dari dunia. Musa yang biasa berdialog langsung dengan Rob, kali ini harus belajar dengan cara yang asing, diam dan mengikuti. Ikutlah, jangan bertanya sebelum aku jelaskan padamu, kata Haidir. Apa artinya? Kita diminta untuk bersabar, tidak menyela, tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan, tidak sok tahu, tidak sok kritis. Kita diajak menyaksikan sesuatu yang menyakitkan, membingungkan dan terlihat keliru, tapi disuruh diam. Karena ilmu sejati bukan datang dari penalaran instan. Ia butuh waktu, ia butuh perenungan, ia butuh kejadian demi kejadian yang membentuk jiwa kita. Inilah gaya belajar yang dilupakan oleh manusia modern. Sabar dalam ketidaktahuan, tunduk dalam kebingungan, dan yakin bahwa di balik semuanya ada rahasia.
pewarisan ilmu tanpa majelis. Abu Hurairah belajar dari Rasulullah bukan dengan duduk di ruang kelas, tapi dengan mengikuti beliau kemanapun. Ia memperhatikan, mencatat dalam hati, dan menyimpan dalam dada. Ia diam, tapi merekam. Ia tunduk, tapi menyerap. Begitu pula para tabi'in, Mujahid, Atha, Tawus. Mereka tidak banyak dikenal karena duduk lama di depan kitab, tapi karena mereka menyertai orang-orang soleh. Mereka menyerap ilmu dari kehidupan, bukan hanya dari tulisan. Mereka memeluk hikmah dari peristiwa, bukan sekadar dari definisi. Haidir masih ada jika kita mau merendah. Kalau kita jujur, yang membuat kita tak bertemu Haidir di zaman ini bukan karena ia tak ada, tapi karena kita menutup diri, karena kita ingin belajar hanya dari mereka yang tampil, karena kita ingin diajari sambil dipuja, karena kita ingin dikenal sebagai murid dari guru yang populer. Padahal Haidir tidak butuh itu. Ia tak ingin dikerumuni, ia tak ingin dipuja, ia bahkan menghilang setelah tugasnya selesai. Ia tidak membentuk sekolah, ia tidak menulis buku. Ilmu yang sejati tidak meninggalkan tanda di batu nisan, tapi mengakar dalam sejarah manusia. Maka bergerilyalah. Mungkin ini saatnya kita menelusuri jalan sunyi, meninggalkan panggung, menjauhi gempita. Mungkin Haidir tidak hadir di seminar, tapi ada di perbincangan sepi dengan kakek tua di serambi masjid. Mungkin ia hadir dalam laku seorang ibu yang menyuapi anak-anak yatim tanpa kamera. Mungkin ia adalah suaramu sendiri di tengah malam yang mengajakmu kembali pada fitrah di akhir sepertiga malam. Mungkin Haidir hadir dalam diam saat engkau berhenti berkuar dan mulai mendengar. Tanda-tanda Haidir bukan populer tapi membekas. Apa tandanya seseorang adalah bagian dari jalan Haidir? Sederhana. Kemanapun ia pergi, kehidupan menjadi lebih hidup. Yang beku mencair, yang bimbang menjadi yakin, yang lelah kembali semangat. Ia menebar kesuburan, bukan kegaduhan. Ia menyembuhkan luka, bukan membuka aib. Ia hadir bukan untuk dipuja, tapi untuk menghidupkan hati yang nyaris mati. Penutup, carilah dengan cinta, belajarlah dengan rendah hati. Mungkin engkau belum bertemu Haidir karena kau belum benar-benar mencarinya. Mungkin selama ini kau mencari ilmu dengan niat menang debat. Mungkin kau duduk di majelis untuk menambah gelar, bukan untuk menundukkan jiwa. Dan mungkin kau mengira semua guru harus punya mikrofon. Padahal Haidir tak butuh pengeras suara. Sebab suaranya sudah cukup keras untuk mengguncang jiwa siapapun yang bersedia diam dan mendengar. Jadi bersiaplah. Simpan egomu, lepaskan gelarmu, kosongkan hatimu. Dan mencarilah wahai pencari, karena Haidir masih ada. Dan ia hanya tampak bagi mereka yang rela berjalan jauh dalam kerendahan.